My Grandfather, The Master Detective mengisahkan perjalanan emosional Kaede, seorang guru berusia 27 tahun yang rutin mengunjungi kakeknya, seorang mantan kepala sekolah yang cerdas yang kini menderita Lewy body dementia. Meski fisiknya melemah dan sering mengalami halusinasi visual, sang kakek tetap bertindak sebagai detektif kursi malas. Suatu istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memecahkan atau menyelidiki sebuah kasus kriminal, misteri, atau teka-teki tanpa perlu pergi ke lapangan. Kakek Kaede menggunakan ketajaman logikanya untuk memecahkan berbagai misteri unik yang dibawa Kaede, mulai dari kasus pembunuhan di ruangan tertutup hingga teka-teki Phantom Lady. Di balik setiap pemecahan kasus, narasi ini mengeksplorasi kedalaman hubungan kakek dan cucu, serta membuktikan bahwa komunikasi adalah bentuk terapi terbaik dalam menghadapi penyakit degeneratif. Cerita ini mencapai puncaknya ketika logika sang kakek diuji untuk melindungi Kaede dari ancaman nyata yang berkaitan dengan rahasia kelam masa lalu keluarga mereka. Halo teman-teman pencinta buku, saya Dipi, educator dan Periplus Bandung Ambassador. Di episode ini saya akan membagikan review dan insight sebuah buku yang mendapatkan predikat A Beyond the Book Ends Most Anticipated Mystery of March, an hour novel world-based new crime thriller, editor speak based mystery, thriller, and suspense on Amazon, dan sudah terjual lebih dari 200.000 kopi di Jepang. Buku ini berjudul My Grandfather, The Master Detective, ditulis oleh Masateru Konishi. My Grandfather, The Master Detective masuk ke dalam kategori buku Amateur Sleuth, Crime, and Mystery. Buku ini diterbitkan oleh Pen Macmillan tahun 2025 dengan tebal buku 352 halaman. Harganya 268.000 paperback. Harga sewaktu-waktu bisa berubah, jadi pastikan teman-teman untuk selalu cek website Periplus dan akun Instagram Periplus Bandung. Masateru Konishi lulus dari Department of English and American Literature di Universitas Meiji dan sekarang bekerja sebagai penulis untuk TV dan radio. Sebelumnya, dia sudah menulis untuk panggung serta novelisasi manga, tetapi My Grandfather, The Master Detective adalah novel orisinal pertamanya. Sebagian berdasarkan pengalamannya sendiri, merawat ayahnya yang menderita demensia. Buku ini memenangkan edisi ke-21 dari penghargaan bergengsi This Mystery is Amazing Grand Prize. Book Lover, buku ini mengangkat tema utama misteri dan kejahatan yang dipadukan dengan isu kesehatan demensia dan keluarga. Fokus ceritanya bukan sekadar siapa pelakunya, melainkan bagaimana kecerdasan manusia melawan keterbatasan fisik dan mental. Bahasanya mudah dipahami. Masateru menonjolkan logika detektif atau deduksi yang singkat tapi tajam, bergaya Hercule Poirot dengan sel-sel kelabunya. Ceritanya tetap mempertahankan kehangatan hubungan antar tokoh. Buku ini saya rekomendasikan untuk penggemar misteri yang menginginkan beberapa cerita misteri dalam satu buku, namun berbeda-beda tipenya, serta pembaca yang tertarik pada dinamika keluarga dan perjuangan melawan penyakit. Cocok juga untuk pencinta cozy misteri. Untuk trigger warningnya, ada topik kematian, kehilangan orang tua, serta deskripsi detail mengenai penyakit degeneratif otak, Lewy body dementia. Tokoh-tokoh utama dalam buku ini terdiri dari kakek, Kaede, Iwata, dan Shiki. Kakek, The Master Detective, seorang mantan kepala sekolah yang suka buku dan cerdas luar biasa, yang terjebak dalam tubuh yang melemah akibat Lewy body dementia. Dia adalah tokoh dengan alur datar dalam hal kepribadian, namun transformatif bagi orang di sekitarnya melalui kebijaksanaannya. Tokoh Kaede, tokoh protagonis yang memiliki alur positif. Dia tumbuh dari sekadar cucu yang membawakan misteri menjadi seseorang yang berani menghadapi trauma masa lalunya sendiri. Iwata adalah karakter yang setia, penuh semangat dan agak komikal, namun juga bisa diandalkan serta memiliki hati yang sangat baik. Iwata adalah guru sekolah dasar senior yang bekerja di sekolah yang sama dengan Kaede. Shiki,
seorang aktor dalam kelompok teater. Dia bersekolah SMA yang sama dengan Iwata. Berdua dulu berada di klub bisbol yang sama. Dia digambarkan sebagai laki-laki dengan kepribadian eksentrik, kata-katanya sering tajam, tapi hatinya hangat. Alur cerita di buku ini menggunakan struktur episodik, di mana setiap bab menyajikan misteri mandiri, seperti misteri toilet izakaya yang terkunci, atau hilangnya guru di kolam renang. Namun semuanya terikat oleh benang merah kondisi kesehatan dan kecerdasan sang kakek, juga rahasia keluarga Kaede. Alurnya cenderung lambat di bagian awal cerita, tapi lalu cepat di bagian deduksi misteri. Ada dua jenis konflik dalam cerita, konflik internal, misalnya trauma dan duka Kaede tentang masa lalunya yang kelam. Ada juga konflik interpersonal, terjadi dalam kasus-kasus misteri yang dibawakan Kaede, seperti persaingan atau pengkhianatan yang memicu kejahatan. Point of view yang digunakan adalah POV orang ketiga terbatas. POV ini menciptakan jarak dan keintiman secara kebersamaan. Saya bisa merasakan kasih sayang dan kekhawatiran Kaede terhadap kakeknya, sekaligus merasa terbatas dalam memahami isi pikiran kakeknya yang menderita demensia. Berlatar di Jepang modern, lokasinya antara lain rumah kakek, ruangan yang penuh buku dengan pemandangan di taman. Ada juga lokasi sekolah dasar, kedai minum Jepang, tepi sungai dan jalur pelari yang indah, gedung teater, kantor polisi, rumah sakit, dan lain-lain. Ceritanya berlatar di zaman modern dengan penggunaan teknologi, seperti telepon genggam dan memo suara. Beberapa bagian cerita cukup detail menyebutkan suasana musim, misalnya musim gugur yang ditandai dengan angin sejuk dan dedaunan yang berubah warna. Akhir cerita berupa twist ending yang terselesaikan. Rahasia mengenai stalker dan masa lalu ibu Kaede memberikan pelepasan emosional yang kuat di cerita ini. Akhir cerita tidak hanya menjawab teka-teki logika, tapi juga memberikan penutupan emosional bagi karakter Kaede, menjadikannya sebuah kesimpulan yang memuaskan. Ide seorang armchair detektif yang menderita demensia menurut saya adalah pendekatan segar dalam genre misteri, mengubah kelemahan karakter jadi kekuatan yang unik. My Grandfather the Master Detective memiliki beberapa kekuatan. Di antaranya buku ini menawarkan premis yang segar dengan menghadirkan seorang detektif yang menderita Lewy body dementia. Penggunaan penyakit degeneratif sebagai elemen kunci dalam pemecahan misteri memberikan dimensi baru pada genre detektif klasik, di mana kelemahan fisik ini justru jadi latar belakang kekuatan deduksinya. Selain itu, ada kekuatan hubungan antara Kaede dan kakeknya. Dinamika ini memberikan bobot emosional yang melampaui sekadar teka-teki logika, terutama saat mereka menghadapi realita kesehatan kakek yang menurun. Buku ini menggunakan elemen detektif Golden Age dengan baik, teman-teman book lover, termasuk penggunaan diagram, seperti denah restoran izakaya di halaman 57 atau kolam renang di halaman 129, yang mengajak pembaca ikut serta dalam proses deduksi. Referensi terhadap tokoh-tokoh pemecah memperkuat atmosfer intelektualnya. Selain itu, ada pula nilai edukasi medis. Masateru memberikan penjelasan medis yang detail namun mudah dipahami mengenai gejala Lewy body dementia. Untuk kelemahannya, karena fokusnya adalah pada diskusi introspektif di dalam satu ruang belajar kakek, buku ini memiliki alur yang mungkin bagi sebagian pembaca terasa tiba-tiba selesai. Bagi pembaca yang terbiasa dengan novel misteri atau thriller yang penuh aksi dan ketegangan tinggi, pendekatan cerita di dalam cerita ini mungkin terasa kurang mendebarkan di bagian awal hingga tengah. Resolusinya bergantung pada penjelasan verbal. Sebagian misteri jenis armchair detektif ini, penyelesaian konflik seringkali didominasi oleh dialog panjang penjelasan kakek di babak akhir setiap kasus. Bagi sebagian pembaca, cara ini mungkin terasa kurang dinamis ya, dibandingkan jika pelaku terungkap melalui interaksi langsung atau bukti fisik yang ditemukan di lapangan secara real time. Untuk pembaca yang ingin tahu lebih banyak tentang cerita ini, silakan baca bukunya My Grandfather the Master Detective.
Membaca buku ini memberikan serangkaian wawasan mendalam insights mengenai penyakit degeneratif otak Lewy body dementia. LBD dijelaskan bukan sekadar penurunan ingatan, melainkan penyakit yang melibatkan endapan protein bernama Lewy bodies di sel saraf otak. Insight penting bagi pembaca adalah bahwa penderita LBD sering mengalami halusinasi visual yang sangat nyata, seperti melihat orang atau hewan yang sebenarnya tidak ada, serta mengalami gejala fisik yang mirip dengan penyakit Parkinson. Hal ini mengajak pembaca untuk lebih berempati terhadap kompleksitas penyakit mental yang tidak hanya menyerang memori, tetapi juga persepsi realitas. Melalui tokoh kakek, pembaca mendapatkan refleksi tentang kefanaan waktu. Salah satu insight yang paling kuat menurut saya adalah peringatan bahwa masa muda adalah senjata yang akan kehilangan ketajamannya sebelum seseorang menyadarinya. Pesan ini mengingatkan pembaca, saya juga, agar tidak menyia-nyiakan waktu dan menyadari bahwa setiap fase kehidupan, termasuk kejayaan intelektual, akan menemui akhirnya. Buku ini menekankan bahwa komunikasi adalah bentuk terapi terbaik. Insight ini menunjukkan bahwa bagi lansia atau mereka yang menderita penyakit kognitif, interaksi sosial dan diskusi intelektual seperti memecahkan misteri bersama sangat membantu menjaga kejernihan pikiran dan memberikan rasa berharga pada diri mereka. Percakapan bukan hanya alat bertukar informasi, melainkan jembatan emosional untuk menyembuhkan kesepian. Tokoh kakek membuktikan bahwa meskipun tubuh dan sebagian fungsi otaknya melemah, kekuatan logika dan deduksi yang sudah dilatih bertahun-tahun tetap bisa diandalkan. Dengan menggunakan sel-sel kecil berwarna merah, istilah yang merujuk pada sel otak, dia tetap mampu menjadi detektif konsultan dari kursi malasnya. Ini memberikan insight bahwa pengalaman dan kebijaksanaan masa lalu adalah aset berharga yang tidak hilang begitu saja oleh penyakit fisik. Melalui perjalanan Kaede membawa misteri kepada kakeknya, saya juga belajar tentang pentingnya menghadapi trauma keluarga. Cerita ini menunjukkan bahwa menyimpan rahasia atau lari dari ingatan menyakitkan seperti kematian ibu Kaede di dalam cerita ini tidak akan menyelesaikan masalah. Insight-nya adalah bahwa kejujuran dan upaya mencapai kebenaran meskipun menyakitkan merupakan langkah esensial menuju pemulihan emosional dan kedamaian batin. Buku ini, Book Lover, menyoroti keindahan hubungan antara kakek dan cucu yang didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Pembaca mendapatkan insight bahwa lansia bukanlah beban, melainkan sumber ilmu dan inspirasi kalau kita bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Kehadiran Kaede di sisi kakeknya menunjukkan bahwa dukungan keluarga adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup penderita demensia. Saya suka buku ini karena ceritanya yang mengalir, mudah dicerna, alur misterinya termasuk rapi. Tipe cozy misteri yang fokus pada teka-teki pemecahan masalah, bukan kekerasan atau ketegangan fisiknya. Tokoh kakek mengingatkan pada detektif klasik Agatha Christie dengan sentuhan modern. Konsep detektif yang memecahkan kasus dari rumah, mengandalkan observasi dan logika. Misterinya berlapis, ada lapisan pribadi, keluarga, dan sosial yang terkait. Ada wawasan tentang budaya Jepang kontemporer, dinamika keluarga, dan sistem perawatan. Banyak wawasan tentang demensia, khususnya Lewy body demensia. Buku ini mungkin kurang cocok untuk pembaca yang mengharapkan cerita misteri dengan ketegangan tinggi, aksi cepat, dan plot yang lebih rinci dan mendalam. My Grandfather the Master Detective adalah sebuah cerita yang membuktikan bahwa kecemerlangan pikiran tidak mengenal batas usia maupun kondisi fisik. Buku ini juga merupakan refleksi indah tentang bagaimana kita merayakan sisa waktu bersama orang-orang terkasih. Tentu saja, Book Lover, opini pembaca bisa berbeda. Ulasan buku ini memang bersifat subjektif, namun semoga tetap bermanfaat. Teman-teman Book Lover, terima kasih banyak sudah menyimak episode My Grandfather the Master Detective hingga selesai. Ingat untuk subscribe, follow, like, dan share konten ini. Mari berteman di Instagram di PDF Official, YouTube di PDF Official, dan TikTok di PDF Official. Sampai ketemu lagi di episode Book Review plus Insight selanjutnya. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia.
Let's encourage each other to shape a better future through education and book recommendation. Bye-bye!